Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih dalam keadaan sehat ya, dan masih bisa mengikuti perkuliahan untuk mata kuliah analisis data survei, program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan membahas mengenai regresi logistik ganda, model faktor risiko pada data survei, teknik sampling non-SRS dengan menggunakan stata. Tidak berbeda ketika melakukan analisis multivariat untuk regresi logistik ganda model faktor risiko pada data survei dengan menggunakan SPSS. Jadi prinsipnya sama, hanya yang membedakan adalah software yang digunakan. Kalau kemarin kalian sudah mendapatkan praktik menggunakan SPSS, kali ini saya akan menyampaikan bagaimana melakukan regresi logistik ganda model faktor risiko untuk data survei dengan menggunakan stata. Nah, ini adalah konsep analisis dari multivariat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di bidang apapun, termasuk kita di bidang kesehatan masyarakat, untuk terjadinya suatu akibat atau fenomena tertentu itu tidak mungkin hanya disebabkan oleh satu penyebab atau single causa. Kenyataannya hampir semua kejadian atau fenomena yang ada di dunia ini disebabkan oleh banyak penyebab atau multifaktor gitu ya, atau multikausa. Nah, proses dari analisis multivariat sendiri ini dilakukan dengan menghubungkan beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen pada waktu yang bersamaan. Nah, jumlah sampel ketika kalian ingin melakukan analisis multivariat ini sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai terlalu sedikit gitu ya. Nah, untuk pedoman yang berlaku umum, ketika kalian ingin menggunakan analisis multivariat, untuk setiap variabel independen itu minimal dibutuhkan 10-20 responden. Jadi misalkan kalian ingin melakukan analisis multivariat, variabel independen dalam penelitian kalian ada 10, berarti jumlah sampel minimal yang dibutuhkan itu adalah 10 kali 10 atau 100 responden gitu ya. Nah, kalau jumlah sampelnya kurang dari pedoman yang berlaku umum untuk analisis multivariat, maka analisis multivariat tidak dapat dilaksanakan, ataupun jika dipaksakan maka hasilnya menjadi tidak sesuai. Nah, referensi lain menyebutkan untuk satu variabel independen minimal dibutuhkan 10-20 kejadian kasus atau outcome-nya sama dengan 1 kodenya, dan minimal dibutuhkan 10-20 kontrol untuk outcome yang kodenya 0 sebagai pembanding. Jadi ini misalkan desain penelitian adalah kasus kontrol gitu ya. Ketika ingin melakukan uji multivariat atau analisis multivariat, maka dibutuhkan 10-20 kasus dan juga 10-20 kontrol. Nah, misalkan analisis multivariatnya ingin dilakukan, kalian memiliki 10 variabel independen, maka dibutuhkan minimal 10 kali 10 untuk kasus dan 10 kali 10 untuk kontrol. Jadi 100 kasus dan 100 kontrol gitu ya. Nah, totalnya adalah 200 kasus dan kontrol. Jadi, ini adalah pedoman yang berlaku umum ketika ingin melakukan analisis multivariat. Nah, salah satu analisis multivariat yang banyak digunakan itu adalah regresi logistik. Nah, regresi logistik sendiri ini dibagi lagi
ada yang dikenal dengan regresi logistik binomial atau binary gitu ya, binary, di mana variabel dependennya ini berbentuk kategorik yang dikotomus. Dikotomus ini artinya yang memiliki dua kategorik. Kemudian ada yang dikenal dengan regresi logistik multinomial, di mana variabel dependennya ini lebih dari dua kelompok dan tidak ada tingkatan. Jadi skala ukurnya untuk variabel dependennya ini lebih dari dua kelompok, skala ukurnya adalah nominal gitu ya. Jadi regresi logistiknya dikenal dengan regresi logistik yang multinomial. Kemudian ada juga yang dikenal dengan regresi logistik ordinal, di mana variabel dependennya lebih dari dua kelompok dan ada tingkatan. Jadi kalau nyatakan skala ukurnya, maka variabel dependennya lebih dari dua kelompok, skala ukurnya ordinal. Jadi menunjukkan ada tingkatan. Nah, ini adalah jenis dari analisis regresi logistik. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke analisis regresi logistik yang binary atau yang dikotomus tadi ya, yang hanya punya dua kategori. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada yang regresi logistik yang sederhana dan regresi logistik yang berganda. Nah, kalau perbedaan antara sederhana dan berganda ini, kalau di sederhana, variabel independennya hanya ada satu gitu ya. Sementara kalau regresi logistik yang berganda, variabel independennya ini lebih dari satu. Nah, ini perbedaan antara regresi logistik sederhana dan regresi logistik yang berganda. Nah, untuk pemodelan dengan menggunakan regresi logistik yang berganda ini bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama, model prediksi, dan yang kedua adalah model faktor risiko. Model prediksi ini tujuannya untuk memperoleh model yang dianggap terbaik dari beberapa variabel independen untuk memprediksikan kejadian variabel dependen. Jadi tujuannya untuk memprediksi ya. Jadi dari berbagai variabel independen yang kalian miliki, variabel apa saja yang mampu memprediksikan gitu ya, yang nantinya modelnya menjadi model yang terbaik. Kemudian model yang kedua adalah model faktor risiko, di mana tujuannya adalah untuk mengestimasi secara valid hubungan satu variabel independen utama dengan variabel dependen, sekaligus mengontrol variabel confounding. Ini tujuan dari model faktor risiko. Jadi ini tergantung dari peneliti ya, peneliti mau menggunakan pendekatan model yang mana nih ketika ingin melakukan analisis multivariat. Apakah pendekatan model prediksi yang tujuannya untuk memperoleh model yang dianggap terbaik gitu ya dari variabel independen kita, variabel-variabel apa saja yang dianggap memberikan model yang terbaik untuk prediksi ke variabel dependennya, atau tujuan penelitiannya untuk mengestimasi hubungan antara satu variabel independen utama dengan variabel dependen, sekaligus juga untuk mengontrol variabel confounding. Nah, jika digambarkan ke dalam kerangka konsep, maka untuk regresi logistik ganda yang model prediksi, kerangka konsepnya akan seperti ini. Ini variabel independennya karena dia berganda lebih dari satu, tetapi tingkatannya sama gitu ya, posisinya sama gitu ya. Nah, nanti dari berbagai variabel ini, variabel apa saja yang mampu memprediksikan kejadian dari variabel Y ini, variabel dependennya, model yang terbaiknya. Kemudian untuk regresi logistik ganda yang model faktor resiko, kerangka konsepnya akan seperti ini. Ini adalah variabel independen utama, ini variabel dependennya, dan ini adalah variabel confoundingnya atau variabel perancunya. Ini ya, ini bentuk dari kerangka konsep analisis model faktor resiko.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan pemodelan regresi logistik ganda untuk model faktor risiko. Jadi ada 4 tahapan. Jadi tahapan yang pertama kita lakukan dulu full model. Kita lakukan dulu pemodelan lengkap di mana mencakup variabel independen utama, kemudian semua variabel kandidat confounding. Jadi sebelum kita lakukan analisis, kita masih menyatakan dia sebagai kandidat confounding gitu ya. Nanti setelah kita analisis baru kita bisa nyatakan dia confounding atau tidak. Nah, ini kita masukkan semua dulu variabel independennya tadi ya, independen utama dan juga variabel kandidat confounding gitu ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua kita identifikasikan interaksi. Apakah ada interaksi antara variabel independen utama dengan kandidat confounding tadi, gitu ya. Nah, ini dinyatakan ada interaksi ketika variabel yang diinteraksikan itu nilainya signifikan. Tetapi kalau interaksi antara variabel independen utama dengan kandidat confounding ini lebih dari 0,05 nilai P-nya, maka dinyatakan tidak berinteraksi. Kemudian langkah yang ketiga setelah identifikasi interaksi adalah identifikasi confounding tadi ya, kandidat confounding tadi ya. Kita identifikasikan apakah benar dia confounding atau tidak. Nah, ini kita lakukan penilaian confounding dengan cara mengeluarkan variabel independen covariate confounding tadi ya, yang kandidat confounding tadi satu per satu, dimulai dari variabel yang memiliki nilai signifikan yang terbesar, gitu ya. Kemudian apabila setelah variabel tersebut dikeluarkan ternyata merubah nilai odds ratio atau nilai OR dari variabel independen utama gitu ya lebih dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan sebagai confounding dan harus tetap berada di dalam pemodelan. Nah, kalau misalkan setelah dikeluarkan tidak merubah nilai OR dari variabel independen utamanya lebih dari 10%, maka variabel tersebut dinyatakan bukan sebagai variabel confounding dan bisa dikeluarkan dari pemodelan. Itu ya. Inilah tahapan yang ketiga. Tahapan yang terakhir adalah final model gitu ya. Jadi model yang memuat semua variabel yang penting termasuk yang signifikan, confounding dan ataupun yang interaksi. Nah, kita masuk ke contoh penerapan dari regresi logistik ganda model faktor risiko. Tujuan analisis kita untuk mengetahui hubungan antara pendidikan ibu dengan pemilihan penolong persalinan. Independen utamanya adalah pendidikan ibu, kategorinya ada 3, yaitu kode 0 tidak sekolah atau tamat SD, tidak tamat SD, kemudian kode 1 untuk yang tamat SD dan SLTP, dan kode 2 untuk yang tamat SLTA ke atas. Kemudian variabel dependennya adalah penolong persalinan, kode 0 untuk yang non nakes dan kode 1 untuk yang nakes. Variabel kandidat confoundingnya yaitu pekerjaan ibu 0 tidak bekerja, 1 bekerja, umur ibu 0 kurang dari 20 atau lebih dari 35 tahun dan 1 20 sampai 35 tahun. Kemudian frekuensi ANC 0 kurang dari 4 kali dan 1 minimal 4 kali. Nah, prinsipnya untuk dianalisis multivariat dengan menggunakan stata, variabel yang menjadi fokus penelitian itu adalah yang kode besar. Jadi fokus penelitian kita kalau kita lihat ibu yang tamatan SLTA atau ke atas kemungkinannya untuk lebih besar melahirkan di nakes gitu ya. Kemudian yang bekerja juga kemungkinannya lebih besar melahirkan di nakes. Kemudian usia aman untuk melahirkan kemungkinan lebih besar untuk di nakes persalinannya, dan yang dia melakukan pemeriksaan ANC minimal 4 kali kemungkinan dia persalinan juga di nakes gitu ya. Jadi dia yang menjadi fokus penelitian itu kodenya kode besar. Nah, kalau digambarkan ke dalam kerangka konsep dari analisis model faktor risikonya seperti ini. Jadi independen utama pendidikan ibu, dependennya adalah penolong persalinan, kandidat confoundingnya itu adalah pekerjaan ibu, umur ibu, dan frekuensi ANC.
Nah, sekarang kita masuk ke praktik dengan menggunakan Stata. Jadi kita gunakan data latihan Stata non SRS. Jadi yang pertama kita buat dulu survei desainnya. Jadi kalau di SPSS kita buat dulu plannya gitu ya, sama. Jadi kalau di Stata kita buat dulu plannya gitu ya. Kita declare survei desainnya seperti ini gitu ya. Ini adalah komennya atau perintahnya di Stata. Jadi tentukan dulu stratanya apa, PSU-nya apa, kemudian bobotnya bagaimana. Oke, kita langsung praktik ya. Kita buka statanya. Stata saya adalah Stata 14. Jika kalian memiliki data SPSS kemudian kalian ingin menyimpannya ke dalam Stata, kalian cukup menggunakan pilihan file, kemudian save as gitu ya. Kemudian di save as type-nya ini kalian pilih mau disimpan ke mana, apakah ke Stata ataukah ke SAS gitu ya, ataukah ke Excel dan lain sebagainya. Jadi dia bisa disimpan ke dalam bentuk yang lain gitu ya. Nah, kalau ingin merubahnya atau ingin menyimpannya ke dalam Stata, pilih yang Stata version. Terserah mau version yang berapa, asalkan software Stata yang kalian miliki versinya lebih tinggi dibanding yang disediakan oleh SPSS. Oke, kemudian jika sudah dipilih, misalkan kemudian klik save. Nah, ini saya sudah ada, jadi tidak perlu lagi saya klik save. Oke, langsung saya tutup. Kita buka Statanya gitu ya, agar nanti outputnya, jadi outputnya nanti tersimpan di kolom yang di tengah ini ya. Output dari Stata ini bisa tersimpan. Kita mulai log dulu. Jadi kita mulai Statanya untuk menyiapkan proses penyimpanan gitu ya. Jadi dia namanya adalah log. Jadi kalau di Stata log namanya. Jadi kita log begin dulu. Nah, ini kita kasih judul yaitu regresi logistik faktor risiko data survei. Oke. Nah, ini kita mulai dulu lognya. Jadi dia sudah dimulai lognya ini ya. Kemudian kita buka datanya, kita gunakan pilihan open. Kemudian di sini ada latihan Stata non SRS, kita open. Oke, nah ini sudah ada datanya ya. Kemudian ini propertiesnya bisa kita lihat di sini, data editornya atau data view ya di SPSS bisa kita edit aktif. Kalau kita browse dia menjadi tidak aktif gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan. Nah, langkah yang pertama kita declare dulu desainnya, yaitu statistik, survei data analisis, setup, kemudian declare ya. Jadi langkah yang awal itu kita buat dulu survei desainnya atau declare dulu survei desainnya. Primary sampling unitnya adalah cluster, kemudian stratanya adalah kabupaten. Kalau di contoh data ini ya, kemudian weight-nya di sini adalah bobot normalisasi. Pastikan bobot yang digunakan sudah ternormalisasi gitu ya. Tahunnya sudah ternormalisasi, jumlah dari observasinya itu akan sama dengan jumlah populasinya, atau rata-rata dari bobot normalisasinya sama dengan 1. Kemudian kita klik OK. Ini sudah ada hasilnya yang ini ya. Oke, jadi sini dia keterangannya, diberi keterangannya, kemudian kita describe-kan SVDes. Jadi kita describe-kan untuk melihat apakah data kita ini siap untuk dilakukan analisis data survei gitu ya. Nah, ini ada 4 strata. Kemudian di sini PSU-nya ada ini klasternya gitu ya. Kemudian ini ada observasinya. Kemudian di sini ada observasi per unitnya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya
plan kita sudah oke, sudah bisa dilakukan untuk analisis regresi logistik gitu ya di Stata. Nah, kemudian kita sudah sampai sini. Nah, ini kita selesaikan tahapan dari regresi logistiknya tadi. Langkah yang pertama adalah full model atau pemodelan awal, memasukkan semua variabel termasuk variabel independen utama, kemudian variabel confounding ke dalam pemodelan. Oke, kita gunakan pilihan statistik, survei data analysis, karena tadi kita outcome-nya atau dependennya 2 kategorik, maka dia jatuhnya adalah binary logistik. Nah, kita mau memilih yang mana binary logistiknya, binary outcome ya, binary outcome. Ada logistik, ada probit gitu ya, dan lain sebagainya. Kita pilih yang logistik. Nah, di sini ada 2 pilihan, mau kita menampilkan odds ratio atau koefisien gitu ya. Nah, kalau di SPSS kalian tuh pasti menemukan eksponensial B. Nah, eksponensial B itu samalah dengan OR gitu ya. B-nya di situ itu samalah dengan koefisien. Jadi ini koefisien merupakan nilainya gitu ya. Kalau odds ratio ini eksponensial dari B-nya tadi, dari koefisiennya. Nah, kita mau menampilkan atau melaporkan odds ratio, jadi kita pilih yang odds rasionya. Nah, dependent variabelnya adalah penolong persalinan. Kemudian independennya di sini ada pendidikan ibu. Oke. Kemudian pekerjaan ibu, kemudian umur kategorik dan frekuensi ANC. Oke. Pendidikan ibu di sini ada 3 kategorik. Jadi di sini kita berikan dulu reference-nya gitu ya. Jadi kalau variabelnya hanya 2 kategori, dia nggak masalah gitu ya. Tapi kalau variabelnya lebih dari 2 kategori, kita harus beritahu dulu reference-nya mau yang mana. Nah, di variabel kita ini tadi yang 3 kategori adalah pendidikan ibu ya. Jadi makanya kita berikan penanda untuk pendidikan ibu tadi ini, kelompok mana, kategorik mana yang mau kita jadikan reference. Jadi tadi kodenya kan 012 gitu ya. Nah, ini yang mau saya jadikan reference adalah yang 0-nya. Oke. Nah, ini sudah semua. Kemudian reportingnya, dia reporting odds rasionya gitu ya. Kemudian ini dia juga menampilkan p-value, tes statistiknya, dan confidence interval. Jadi sudah oke gitu ya. Ini dia logistik, kemudian klik OK. Nah, ini adalah pemodelan awal ya. Nah, ini tadi karena didik ibunya kita berikan keterangan kelompok mana yang menjadi reference, maka dia akan dibagi. Tetapi ketika kalian tidak memberikan reference, misalkan ini kalian tidak memberikan reference di pendidikan ibunya, maka dia akan dibacanya sebagai 2 kategori. Nih, ini kurang tepat karena sebenarnya di 3 kategori kan, cuman kita tidak memberikan kelompok mana yang mau kita jadikan reference gitu ya. Jadi ini statanya membaca sendiri dan ini kurang tepat. Nah, karena kita punya 3 kategori, maka kita beri keterangan bahwa yang mau saya jadikan reference itu yang kodenya 1, yang kodenya 0 gitu ya. Nah, kemudian kita klik. Nah, inilah yang tepat. Jadi ini untuk yang SLTA dibandingkan dengan yang tidak sekolah atau tidak tamat SD tadi. Ini yang tamat SD, dan SLTP kita bandingkan dengan reference-nya, yaitu yang tidak sekolah atau tidak tamat SD tadi. Nah, yang lainnya ini udah benar. Karena pekerjaan ibu ini 2 kategori gitu ya. Nih kita lihat pekerjaan ibu, nah 2 kategori. Kemudian umur ibu yang kategorik juga 2 kategori. Kemudian frekuensi ANC juga 2 kategori. Nah, pendidikan ibu di sini ada 3 kategori. Nah, jadi di sini harus kita tentukan kita mau kategori yang mana yang kita jadikan sebagai reference atau pembanding. Oke.
Nah, di sini kalau kalian lihat number of observation-nya dan population size-nya ini sama. Ini artinya bobotnya sudah ternormalisasi. Gitu ya. Design degree of freedom-nya ini didapatkan dari number of PSU-nya, primary sampling unit-nya dikurangi dengan strata. Oke, ini adalah hasil ujinya, nilai perhitungan rumusnya gitu ya. Ini adalah nilai signifikan dari pemodelannya. Oke, ini adalah nilai signifikan dari masing-masing variabel. Nih, p value, nih p-nya, ya ini nilai ujinya, gitu ya. Jadi ini, oke, ini confidence interval dari odds ratio-nya, ini adalah standard error dari odds ratio-nya, ini adalah nilai uji t-nya, gitu ya. Dan di sini adalah nilai p-nya, nilai p, gitu ya, atau p value-nya. Oke, nah ini adalah model awal atau full model, gitu ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita identifikasi interaksi. Jadi kita memperkirakan gitu ya, ada interaksi antara independen utama dengan confounding. Ya, jadi yang interaksi di sini adalah independen utama dengan confoundingnya, gitu ya, bukan dengan dependennya. Nah, cara membuat variabel interaksi di stata yaitu kita generate, kita buat variabel baru yaitu interaksi didik dan ANC, gitu ya. Rumusnya adalah variabel didik ibu kita kalikan dengan frekuensi ANC yang kategorik. Oke, sekarang kita buka ke statanya, kita buat variabel untuk interaksi, yaitu generate interaksi didik ANC itu sama dengan variabel didik ibu kita kalikan dengan variabel frekuensi ANC. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini nanti ada satu variabel baru yang ini interaksi didik ANC. Oke. Nah, itu dia variabel interaksinya. Kemudian kita tambahkan variabel interaksi tadi ke dalam pemodelan kita. Kita tambahkan variabelnya ini. Kita klik 2 kali sehingga dia ada tanda panah ini ya. Jadi dia masuk ke dalam sini. Nah, karena ini dia lebih dari 2 kategori gitu ya. Nah, jadi kita gunakan tanda i di depannya gitu ya untuk menunjukkan kategoriknya. Kita oke. Nah, di sini ada ini, jadi 012 tadi dia ya. Nah, di sini dia ada nilai p-nya. Nilai p-nya ini untuk 2 kategorik ini lebih dari 0,05 semua. Maka kita bisa nyatakan bahwa pemodelannya yang mau kita buat ini adalah tanpa interaksi. Namun jika di sini kan dia ada 2 nilai p ya, nilai p-nya lebih dari 0,05 semua. Kalau salah satu di variabel interaksi ini ada nilai p yang kurang dari 0,05, maka sebenarnya variabel ini berinteraksi. Jadi modelnya adalah model faktor resiko dengan interaksi, gitu ya. Nah, karena ini dua-duanya adalah lebih dari 0,05, maka dia bisa kita nyatakan sebagai pemodelan faktor resiko yang tanpa interaksi. Nah, karena ini dia lebih dari 0,05, maka bisa kita keluarkan ya variabel interaksinya tadi kita keluarkan. Ini adalah full model kita ya. Oke, kita copy, kita blok, kita klik kanan, copy table, kita masukkan ke Excel karena nanti tahap ketiga kita mau melakukan yang namanya identifikasi confounding. Jadi ini kita beri tanda dulu, ini adalah full model atau pemodelan awal ya. Jadi ini yang nanti kita jadikan patokan. Nah, kemudian kita paste. Oke,
kita pakai yang bawahnya saja, jadi nilai ininya saja yang kita paste, nilai tabelnya, kita tidak perlu yang atas ya. Jadi klik kanan, copy table, kemudian kita paste di sini. Nah, ini adalah yang model awal. Oke. Kemudian langkah yang ketiga yang kita lakukan adalah ya tadi ya, sudah. Kemudian langkah yang ketiga kita identifikasi confounding, gitu ya. Kita keluarkan, kita lihat di model awal kita tadi variabel selain independen utama ya. Jadi yang kandidat confounding itu ada 3, pekerjaan ibu, umur ibu, dan frekuensi ANC. Kita lihat nilai P-nya, mana nilai P yang terbesar. Dari ketiga variabel ini yang terbesar adalah pekerjaan ibu, maka pekerjaan ibu yang kita keluarkan di awal. Oke, pertama kali kita keluarkan pekerjaan ibu. Kita balik ke stata. Ini tadi yang awalnya, kemudian kita coba keluarkan pekerjaan ibu. Oke, tinggal kita blok, kita hapus kan, kemudian kita enter. Nah, ini adalah model yang tanpa pekerjaan ibu. Oke, ini kita blok, klik kanan, copy table, kita pindahkan ke Excel. Ini kita kasih tanda adalah pekerjaan, variabel pekerjaan ibu keluar ya. Variabel pekerjaan ibu coba dikeluarkan. Ya, ini kita cut dulu. Ini langkahnya adalah identifikasi dari confounding. Oke, kita coba keluarkan, kemudian kita paste. Oke, ini ya, kita klik kanan, copy table, kemudian kita paste. Nah, ini adalah ini adalah pemodelan setelah variabel pekerjaan ibu coba kita keluarkan. Kemudian yang perlu kita hitung di sini adalah perubahan dari odds ratio. Odds ratio yang ini ya. Oke, perubahan dari odds ratio. Nah, rumusnya adalah ini, perubahan OR dihitung dengan nilai OR yang adjusted dikurangi yang crude dibagi dengan yang crude mutlakkan gitu ya, dikali dengan 100%. Jadi nanti nilainya tidak ada yang minus ya, tetapi semua nilainya positif. Oke, nah ini kita pindahkan ke Excel. Ini kita buat perubahan nilai OR-nya, yaitu yang adjusted ini ketika kita sudah keluarkan gitu ya. Ini untuk yang tamat SD dan SLTP dikurangi dengan yang awal. Oke, dibagi dengan yang awal. Oke. Nilai ini dikurangi dengan nilai D dibagi dengan nilai D. Oh, bukan D10 tapi D9. Oke. Nah, ini dia nilainya. Tadi mungkin saya salah ke C ya. Nah, ini kita tinggal persentasekan. Oke. Kemudian untuk yang tamat SLTA ini perubahan nilai OR-nya tinggal kita scroll ke bawah seperti ini, tarik aja. Nah, dia 3,66. Variabel lain tidak perlu dihitung ya, karena kan kita independen utama. Jadi hanya pendidikan ibu saja, perubahan OR untuk pendidikan ibu. Nah, ini perubahan OR-nya. Perubahan OR setelah variabel pekerjaan ibu coba dikeluarkan ternyata tidak lebih dari 10% gitu ya. Maka variabel pekerjaan ibu bisa kita keluarkan dan dia bukan variabel confounding ya. Jadi kita kasih keterangan bahwa variabel pekerjaan ibu bukan confounding. Oke. Nah, ini hasilnya gitu ya. Jadi dia bukan confounding. Oke. Kemudian
setelah itu kita lihat variabel lain yang nilainya lebih dari 0,05 gitu ya. Ternyata ada umur ibu 0,052 ya. Nah, ini kita coba keluarkan. Jadi ini kita keluarkan, kita copy dulu di bawah. Variabel umur ibu coba kita keluarkan. Oke. Nah, kita balik ke stata. Ini tadi variabel pekerjaan sudah dikeluarkan. Sekarang kita keluarkan variabel umur ibu. Enter. Nah, ini kita blok, kita copy table, kita masukkan ke dalam Excel. Nah, ini untuk yang variabel umur ibu yang coba kita keluarkan ya. Oke, kemudian kita hitung perubahan OR-nya di sini. Oke, nah ini kita hitung perubahan OR untuk yang tamat SD dan SLTP ini ya. Nih, yang adjustednya dikurangi dengan yang model awal dibagi dengan yang model awal. Oke, kemudian kita persentasekan di sini. Oke, kemudian kita tarik ke bawah untuk yang tamat SLTA ke atas. Oke, nah ini bukan jadi ini dia bukan minus ya, jadi dia tidak ada minus di persentase. Jadi ini sebenarnya dia positif ya, jadi dia kita kalikan aja dengan minus 1 sebenarnya. Jadi ini bisa kita kalikan dengan minus 1. Oke. Bukan di situ, salah ya. Di sini ini kita kalikan dengan minus 1. Oke. Nah, ini adalah perubahan OR-nya dan tidak ada perubahan OR yang lebih dari 10%, maka variabel umur ibu bisa kita keluarkan. Bukan confounding berarti ya variabel umur ibunya. Jadi bisa kita keluarkan. Nah, kemudian kita lihat lagi, ternyata di sini frekuensi ANC dia sudah signifikan ya, tetapi kita ingin membuktikan bahwa variabel ANC di sini benar-benar bukan hanya bukan karena kebetulan saja gitu ya, atau bukan karena probabilitasnya saja gitu ya, tetapi karena memang dia benar-benar variabel confounding gitu ya. Jadi ini kita coba keluarkan. Jadi tetap kita coba keluarkan yang frekuensi ANC. Jadi ini frekuensi ANC coba kita keluarkan gitu ya. Nah, kita balik ke stata. Ini kita coba keluarkan frekuensi ANC-nya, enter. Kemudian ini kita copy. Klik kanan, copy table, masukkan ke sini. Oke, ini adalah hasil dari frekuensi ANC dikeluarkan. Nah, kita hitung perubahan dari OR-nya. Oke, sama dengan yang ini, nilai odds ratio adjust-nya dikurangi dengan yang awal, D9 dibagi dengan yang D9, kemudian ini kita persentasekan. Oke, kemudian tinggal kita tarik ke bawah untuk yang tamat SLTA ke atas ya. Nah, ternyata variabel frekuensi ANC yang coba dikeluarkan tadi menyebabkan perubahan OR untuk kategorik yang SLTA ke atas ya, tamat SLTA ke atas
lebih dari 10% nih perubahan OR-nya, maka variabel ANC tadi tidak bisa kita keluarkan karena dia merupakan variabel confounding. ANC adalah variabel confounding, jadi dia harus kita masukkan kembali, harus tetap di dalam pemodelan. Nah, jadi modelnya ini ya jadinya ya, nih Linakes yang didik ibu dan frekuensi ANC. Nah, jadi ini adalah yang model akhir. Kita copy tabel, kita naikkan ke atas, ini kita kasih, ini adalah final model. Jadi ini model akhir. Tunggu ya, ini kita tabelnya aja yang kita copy, klik kanan copy table, paste. Nah, ini adalah model akhir. Oke, nah ini adalah model ini model awal, ini model akhir ya. Jadi ini dia. Oke, ini model awalnya, ini model akhir. Ini yang identifikasi confounding kita, keterangannya ada. Nah, oke. Nah, ini tadi sudah kita lakukan ya. Ini pengeluaran pekerjaan ibu. Ternyata dia tidak ada perubahan nilai OR yang lebih dari 10%, maka pekerjaan ibu bukan variabel confounding, kita bisa keluarkan. Kemudian kita coba pengeluaran yang umur ibu, ternyata pun tidak ada perubahan OR yang lebih dari 10% dari variabel yang pendidikan ibu ya, kategoriknya. Kemudian kita coba keluarkan lagi frekuensi ANC, ternyata setelah kita keluarkan frekuensi ANC ada perubahan lebih dari 10% untuk kategorik yang tamat SLTA ke atas, maka variabel ANC merupakan variabel confounding dan tidak bisa kita keluarkan dari pemodelan. Nah, ini adalah final model kita tadi. Kemudian, nah untuk penyajian hasilnya kita bisa sajikan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ada model awal, ada model akhir, gitu ya. Ini kita beri tanda bintang, artinya dia signifikan, kurang dari 0,05 gitu ya. Kemudian ini bintang kurung ini artinya dia bukan confounding. Kemudian yang ini bintang 2, ini artinya confounding gitu ya. Nah, ini salah satu contoh dari penyajian hasil analisis. Nah, bagaimana untuk yang identifikasi confounding kita dan lain sebagainya, perubahan OR dan lain sebagainya, ini bisa kita tampilkan di lampiran gitu ya. Kita bisa ringkas tabelnya gitu ya, tabel perubahan OR setelah dikeluarkan segala macamnya itu di lampiran. Jadi hasil penelitian kita itu, bab hasil penelitiannya itu lebih rinci dan lebih mudah untuk dipahami gitu ya, karena tahapan-tahapan dari identifikasi confoundingnya itu ada di lampiran gitu yang kita susun rapi. Nah, ini bisa kita pindahkan ke dalam lampiran gitu ya, kita susun lebih rapi untuk perubahan OR-nya gitu. Bisa kita jadikan dalam satu tabel untuk perubahan OR-nya gitu ya. Nah, atau dalam tabel yang terpisah kita lebih rincikan lagi juga tidak masalah, tetapi untuk penyajian secara umumnya bisa kita buat ke dalam tabel seperti ini gitu. Jadi ada model awal, model akhir gitu ya. Jadi pembaca lebih mudah memahami. Oke. Nah, ini SLTA ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai, tinggal diinterpretasikan gitu ya, bahwa ibu yang berpendidikan SLTA ke atas berkemungkinan 5,4 kali untuk memilih penolong persalinan di tenaga kesehatan dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan ibu yang tidak sekolah atau tidak tamat SD gitu ya, setelah dikontrol oleh variabel frekuensi ANC gitu ya. Nah, 95% confidence intervalnya itu artinya peneliti yakin
peneliti 95% yakin bahwa pendidikan ibu yang tamat SLTA ke atas, ibu yang berpendidikan tamat SLTA ke atas memiliki kemungkinan untuk memilih penolong persalinan di tenaga kesehatan 2,7 sampai 10,6 gitu ya, dibandingkan ibu yang tidak tamat SD atau tidak sekolah gitu ya, setelah dikontrol oleh frekuensi ANC gitu ya. Nah, itu untuk interpretasinya gitu ya. Jadi nanti bisa kalian buka kembali buku-buku untuk analisis multivariat gitu ya, bagaimana cara menginterpretasikannya gitu ya. Nah, itu tadi interpretasi dari analisis multivariat ya untuk regresi logistik ganda model faktor resiko. Nah, tadi output dari stata dan identifikasi confounding tadi bisa dibuat di dalam lampiran gitu agar lebih rinci gitu ya, agar lebih memudahkan pembaca untuk memahami hasil dari analisis multivariatnya. Kemudian ini tadi untuk yang statanya gitu ya, karena tadi di awal kita mengaktifkan lognya gitu ya, jadi ini lognya masih aktif dan ini bisa kita lognya kita tutup ya, jadi kita close, jadi file log kita close. Oke. Nah, ini bisa kita copy, kita blok semua, kita copy, kemudian kita pindahkan ke do file. Oke, nah ini bisa kita kasih keterangan adalah regresi logistik ganda faktor risiko. Jadi ini langkah awalnya gitu ya. Kemudian menggunakan datasetnya apa, kemudian ini memulainya. Ini kita kasih keterangan, misalkan ini membuat survei desainnya dulu, survei desainnya, kemudian ini tahapan pertama dari pemodelan faktor risiko. Oke, tahapan pertamanya, kemudian ini, nah ini membuat variabel interaksi. Oke, kemudian ini tahapan kedua yaitu identifikasi interaksi. Ini tahapan pertama dari yaitu full model ya, atau pemodelan awal. Oke, kemudian sudah tidak ada di sini ya. Ini tahapan ketiga yaitu identifikasi dari confounding. Kemudian ya, yaitu pengeluaran variabel pekerjaan ibu. Oke. Kemudian di sini pengeluaran variabel umur ibu. Oke, kemudian di sini kita kasih bintang pengeluaran variabel
frekuensi ANC, dan yang terakhir ini adalah tahapan keempat, yaitu final model. Nah, ini tadi lognya yang sudah kita lakukan ya. Nah, jadi ini bisa kita simpan, kita save ya. Kita kasih nama di do filenya, yaitu regresi logistik faktor risiko data survei. Nah, ini do filenya, kemudian kita save. Oke, nah dia sudah tersimpan. Jadi ketika nanti kalian buka datanya lagi, langkah-langkahnya lupa, misalkan bisa lihat dari do file ini gitu ya. Nah, jadi ini untuk langkah-langkah kita, untuk catatan kita, langkah-langkahnya apa saja sih yang kemarin. Nah, ini oke. Nah, ini kita tutup. Oke. Nah, ini kita sudah selesai ya. Jadi tadi kita sudah simpan outputnya tadi ini dalam SMCL gitu ya, extensionnya. Jadi ini bisa kita tutup. Kita tutup saja. Nah, ini mau disimpan apa enggak? Kenapa? Karena tadi kita buat variabel baru, yaitu interaksi. Boleh disimpan, kita save. Oke. Datanya kita samakan saja, misalkan gitu ya. Kita save. Replace mau apa enggak? Kita replace, nggak apa-apa. Nah, jadi dia sudah tersimpan. Jadi variabel interaksinya tidak hilang. Oke. Demikian pembahasan yang dapat saya berikan terkait dengan bagaimana melakukan pemodelan faktor risiko menggunakan analisis regresi logistik ganda di Stata. Silakan berlatih dengan variabel lainnya gitu ya. Jadi tetap terus berlatih, silakan diulangi kembali materinya, silakan dipelajari kembali sumber-sumber lainnya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang keliru atau kurang berkenan. Silakan kita berdiskusi, silakan hubungi saya untuk berdiskusi. Kemudian ya, jangan lupa praktikum ya. Jadi silakan diulang kembali, coba praktikum mandiri gitu ya. Menggunakan dataset yang sama atau dataset yang berbeda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas atensi kalian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.